para sudanas, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Pemuda Pemilik Kekuatan Dewa Api untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya di markas aliansi Iki. Acara turnamen besar pun dimulai untuk merekrut para pendekar berkekuatan tinggi. Dan para pendekar dari berbagai sekte pun sudah mulai berdatangan. Tak lama kemudian Yuchu pun tiba di sana dan mendaftarkan diri dengan menyembunyikan identitas aslinya sebagai pewaris kekuatan api dewa, dan turnamen pun dimulai. Di sana Yuchu dengan mudah mengalahkan lawannya, namun dengan memakai kekuatan siluman yang membuat semua orang terkejut melihatnya. Ketua turnamen pun turun tangan kalau mampu bertahan menerima pukulan 10 jurus darinya, maka Yuchu akan dinyatakan lulus. Di saat pertarungan sedang berlangsung, tiba-tiba seseorang mengirim kekuatan hitam kepada Yuchu. Dengan seketika Yuchu memasuki dimensi lain dan terlihat Luo sedang terbaring yang ternyata dikendalikan oleh Shiji yang sedang berhadapan dengan Tusan. Namun tiba-tiba saat akan membunuh Luo, Yuchu berhasil mengendalikan dirinya yang membuat Shiji terkejut. Tusan pun meneruskan lagi ritualnya hingga berhasil mengurung Shiji di dalam pohon kepahitan. Kini Tusan tak memiliki perasaan dan sudah kehilangan seluruh kenangannya, dan Yuchu kembali ke pertarungannya. Yuchu akhirnya dinyatakan lulus dan saat ini menjadi bagian aliansi Iki. Dan di sana ia terkejut melihat Yaya dan lain mengunjunginya. Yuchu menjelaskan bahwa ia sengaja mengikuti turnamen untuk mendapatkan reputasi yang tinggi. Kalau sudah terkenal, maka akan dengan mudah mengendalikan klan manusia dengan tujuan ingin menciptakan kedamaian antara klan manusia dan siluman. Tusan yang sedang bermeditasi tiba-tiba dikejutkan dengan Luo yang diduga telah bangkit. Tusan pun dengan segera menghampirinya, dan benar saja Luo sudah terbangun dari tidur panjangnya. Tusan teringat masa kecilnya saat pertempuran besar terjadi antara klan manusia dan siluman. Luo yang berasal dari keturunan api dewa menyuruh Tusan dan Rong untuk segera pergi kembali ke Gunung Tu. Namun di tengah perjalanan mereka tertangkap. Lalu diperintahkan oleh pasukan di sana untuk mengurung mereka berdua. Namun saat ia akan membebaskannya, Tusan yang salah paham malah melukainya, yang membuat Tusan merasa bersalah seumur hidupnya. Maka dari itu Tusan terus berusaha hingga saat ini untuk membangunkan Luo kembali. Di saat Luo sedang mencari tanaman rempah, Luo melihat sebuah gubuk kecil di kaki gunung Tu, dan di sana mengatakan bahwa rumah tersebut tempat tinggal Yuchu. Luo yang mengetahui bahwa Yuchu sempat menolongnya saat tertidur, yang mendatangi Yuchu untuk berterima kasih, yang membuat Yuchu terkejut bahwa Luo saat ini sudah bangun. Singkatnya beberapa tahun kemudian, di malam hari seorang wanita dari aliansi Iki menghilang, dan kejadian tersebut berulang setiap malam dengan memfitnah bahwa aliansi siluman pelakunya. Berita pun tersebar dan sampai kepada Tusan. Begitupun dengan Yuchu yang mendapatkan kabar tersebut dari Fu Cheng. Hingga di malam harinya Tusan menyelinap masuk ke sekte Iki untuk menyelidikinya. Terlihat petinggi sekte seperti sedang berbicara dengan seseorang yang ternyata adalah Guo. Tak lama pelayan mengabarkan bahwa Yuchu ingin bertemu. Tusan yang sudah kehilangan ingatannya kepada Yuchu merasa tidak asing dengan nama tersebut. Yuchu yang sudah menjadi aliansi Iki meminta bukti bahwa aliansi siluman pelakunya. Dengan kecerdasannya Yuchu menekan kembali untuk mencabut tuduhan kepada aliansi siluman. Di tempat lain, di penjara Huntian, terlihat seorang penguasa siluman berkekuatan tinggi yang sedang ditahan. Ia bernama Chili, ketua sekte Pasir Merah yang ditakuti 6 wilayah. Tak lama kemudian datang Janwen, yang ternyata ketua Pasir Merah ditahan oleh leluhur aliansi Iki. Hingga keesokan harinya Fu Cheng disuruh Yuchu untuk memancing pelaku hilangnya para wanita. Namun Fu Cheng menolaknya lalu pergi dari sana.
Di tengah perjalanan, bertemu dengan seorang pria tampan bernama Rusan menggodanya. Dan pada malam harinya Fu Cheng terkejut ternyata Rusan sudah berada di kamarnya. Sehingga Fu Cheng pun curiga bahwa ialah pelakunya. Fu Cheng berhasil membuatnya pergi dengan mengulur waktu agar datang lagi besok malam. Lalu Yuchu mendatangi Jan Wen dengan mengubah rencana untuk menangkap pelakunya. Hingga malam hari pun tiba, Rusan yang mendatangi lagi Fu Cheng, dan ternyata Fu Cheng yang telah digantikan dengan Jan Wen. Ternyata Rusan sangat cerdik sehingga ia berhasil melarikan diri. Tak lama Rusan dipanggil yang ternyata Rong adalah gurunya. Terlihat Tusan dan Luo juga berada di sana sehingga Rong dengan memanggilnya untuk memastikan apakah Rusan pelakunya. Namun setelah diinterogasi dengan mengejutkan ternyata Rusan bukanlah pelakunya. Yang ternyata pelaku utamanya merupakan Guo yang membawa para wanita yang mengetahui tentang struktur penjara Huntian lalu diserap ingatannya dengan tujuan untuk membebaskan ketua siluman Pasir Merah. Setelah berhasil menyerap ingatan para wanita, Guo dan petinggi aliansi yang berkhianat mendatangi bawah tanah penjara Huntian. Mereka pun terus memasukinya lebih dalam lagi hingga berhasil menemukan Chili. Dan dengan mudah Guo membebaskannya, bahkan membebaskan seluruh siluman jahat yang ditahan termasuk para petingginya. Yuchu yang terkejut melihat Tusan berada di sana. Tusan berhasil menangkap sebagian para siluman dan mengembalikannya ke dalam tahanan. Yuchu yang masih melihat Tusan dengan segera menghampirinya. Namun dia pergi begitu saja karena memang Tusan sudah tak ingat siapa Yuchu. Dan Yuchu mengira bahwa Tusan masih menolaknya karena hingga saat ini Yuchu belum mengetahui yang terjadi pada Tusan. Di sisi lain, ketua aliansi mengumpulkan para petingginya termasuk Yuchu. Ketua mau meminta pendapat untuk mengatasi masalah ini dan siapa dalang di balik semua ini. Lalu pengkhianat yang bernama Nanggo mengatakan bahwa pelakunya adalah Tusan, ketua aliansi siluman. Namun Yuchu berhasil menyanggahnya dan meyakinkan ketua dengan memberikan solusi. Hingga Yuchu ditugaskan oleh ketua untuk mengatasi masalah tersebut dan diizinkan kerjasama dengan aliansi siluman. Saat ini Rong menerima kabar kalau Yuchu ditunjuk sebagai perwakilan dari aliansi Iki untuk kerjasama dengan aliansi siluman menangkap kelompok Pasir Merah yang pastinya Yuchu dan Tusan akan bertemu. Yaya khawatir kalau Tusan mengingat kembali Yuchu maka jantungnya akan melemah membahayakan nyawanya karena bibit perasaannya sudah hilang sehingga mereka berdua akan melakukan rencana agar Yuchu dan Tusan tak bertemu. Yuchu beserta para pengawalnya akhirnya tiba di Gunung Tu. Setelah beberapa tahun tak mengunjungi, banyak kenangan indah yang masih melekat dalam ingatannya terutama kepada Tusan. Tak lama Rong pun datang sebagai perwakilan dari aliansi siluman dengan alasan Tusan sedang tak ada di tempat. Padahal Rong hanya mengulur waktu agar Tusan tak bertemu dengan Yuchu. Meskipun semua berusaha agar Tusan dan Yuchu tak bertemu, namun akhirnya mereka bertemu juga. Yuchu yang tak tahu masih menganggap Tusan yang dulu, dan Tusan yang sudah tak ingat Yuchu bersikap sangatlah dingin. Apalagi saat ini ia sudah tak memiliki lagi perasaan terhadap semua pria setelah kehilangan bibit perasaannya. Kelompok Pasir Merah saat ini sudah aman berada di lembah naga api. Guo lalu menawarkan kerjasama untuk melawan Gunung Tu. Namun Chili menolak karena tak ada urusan dengan Gunung Tu karena musuhnya hanya aliansi Iki. Sehingga Guo yang menyelamatkannya merasa kecewa. Chili kemudian mendatangi adiknya yaitu Sisan. Ia membohonginya bahwa siapapun yang berhasil melukai Tusan maka akan dijadikan pemimpin kedua. Sehingga Sisan pun dengan senang hati akan menerima tantangan tersebut dan segera mendatangi Gunung Tu. Ia berteriak menantang Tusan yang disaksikan banyak orang dan tak lama kemudian Tusan pun datang ke sana. Tusan pun memaafkan Sisan karena kepolosannya. Namun saat akan pulang seseorang membunuhnya dengan menggunakan ilmu yang hanya dimiliki oleh Tusan dengan tujuan untuk mengadu domba bahwa Tusan pelakunya.
Sementara Chili dan dua petinggi yang akan pergi ke gunung tuh di tengah perjalanan dikejutkan dengan Sisan yang sudah tewas. Ia membawanya ke markas untuk diperlihatkan kepada Janwen dengan menanyakan siapa yang melukainya dan siapa yang memiliki ilmu tersebut. Hingga pada akhirnya Guo pun berhasil melakukan rencana liciknya. Kali ini Chili bersedia untuk menjalin kerjasama. Lalu Guo meminta Chili untuk memancing Tusan agar mendatangi lembah naga api. Di sisi lain Tusan yang sudah memasuki hutan lebih dalam lagi namun belum menemukan markas naga api. Tak lama Tusan menerima pesan dari Rusan bahwa ia telah berhasil mendapatkan petanya. Sementara Janwen yang masih berhadapan dengan Chili berusaha untuk melawannya. Dengan tepat waktu Rusan datang kembali namun dengan wujud aslinya. Ia dipermalukan dan dihina oleh Chili. Namun Janwen menenangkannya untuk fokus tak mendengarkan ocehannya. Sehingga Rusan pun dengan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Janwen. Chili berhasil dikalahkan dengan mudah setelah Tusan dan Yuchu datang. Meski Rusan telah beberapa kali menyelamatkan Janwen, namun Janwen yang patut dengan aturan akan menangkap Rusan. Hingga pada akhirnya Chili dan pasukannya pun berhasil ditangkap dan waktunya Yuchu untuk kembali ke aliansi Iki. Mereka semua berjalan keluar dari lembah naga dengan membawa Chili dan pasukannya. Yuchu yang mencurigai Luo berusaha memancingnya, namun tiba-tiba Chili berhasil melarikan diri. Tusan dan Yuchu terjebak di dalam lembah naga sehingga jembatan yang hanya satu-satunya jalan keluar telah roboh dan dihalangi pembatas kegelapan. Lalu Tusan dan Yuchu pun kembali ke lembah naga. Tak disangka kekuatan Chili sangatlah besar hingga Tusan terperangkap tak berdaya. Yuchu pun tak mampu menembus kekuatannya dan ternyata semua ini adalah rencana Guo untuk membebaskan Shiji dengan meresap kekuatan spiritual Tusan. Yuchu pun menjelaskan bahwa Tusan bukanlah orang yang membunuh adiknya, namun Guo terus menghasutnya dan akhirnya Shiji berhasil bebas dari segel pohon kepahitan. Dan Tusan tak sadarkan diri yang membuat Yuchu marah dan ia mengeluarkan kekuatan spiritualnya. Hingga pada akhirnya Chili sadar bahwa yang telah membunuh adiknya adalah rencana Guo. Ia hanya dijadikan alat. Namun semua sudah terlambat karena Shiji sudah berada di sana dan Chili yang marah langsung mengeluarkan seluruh kekuatannya. Yuchu dan Tusan yang masih tak sadarkan diri sudah berada di lembah yang dikeluarkan oleh Chili. Tusan pun mencari cara untuk keluar dari lembah naga dengan mengelilingi sekitar. Ia pun menemukan jalan keluar melalui sungai gelap. Sementara Luo yang masih menunggu Tusan di hutan dikejutkan dengan kedatangan Shiji dan Guo yang ternyata masih hidup. Dan tak disangka Luo ternyata adalah seorang pengkhianat. Ia tunduk karena Shiji yang telah membangunkannya. Hingga akhirnya Yuchu kembali pulih dan sudah berada di gunung Tu bersama Tusan. Yuchu mencoba menjelaskan tentang kasus tewasnya Sisan. Pelakunya diduga orang yang dekat dengan Tusan karena Yuchu sudah curiga dari awal bahwa Luo pelakunya. Kemudian Yuchu pun memanggil Laisan untuk mengatakan yang sebenarnya apa yang terjadi dengan Tusan. Karena ia teringat Tusan mengatakan baru mengenal Yuchu, padahal Yuchu sejak kecil bersamanya. Namun Laisan tidak mengatakan kebenarannya. Lalu Yuchu mengatakan yang mengejutkan bahwa Luo adalah seorang pengkhianat yang menjadi mata-mata Shiji. Sementara Janwen yang sudah kembali pada aktivitas didatangi oleh petinggi sekte. Ia menyampaikan bahwa Rusan yang ternyata masih hidup sedang ditahan dijatuhi hukuman 60 tahun penjara. Dan di sini Janwen merasa bersalah karena telah membawa Rusan untuk dihukum. Lalu ia menemui Rusan dan membawanya untuk dipindahkan ke penjara Huntian. Laisan yang ditugaskan oleh Yuchu untuk mengawasi Luo menemukan petunjuk yang akan membahayakan keselamatan Tusan. Dan benar saja saat Luo akan mencelakainya, dengan tepat waktu Laisan pun datang ke sana. Tak
Tak lama kemudian Luo pun kembali dan terlihat Yuchu yang sudah berada di sana. Yuchu mencari bukti mendatangi sebuah toko yang pada saat kejadian Luo sedang berada di sana. Setelah mendapatkan bukti yang kuat, Yuchu mendatangi Luo, namun yang keluar malah Tusan. Yuchu menjelaskan semua kepada Tusan tentang kejanggalan Luo, namun Tusan tetap dengan pendiriannya tak percaya perkataan Yuchu karena tak mampu lagi membuat Tusan sadar. Yuchu pun pamit akan meninggalkan gunung Tu. 几百年前他或许是如此， 但是 够了。 Yaya dan Laisan melaporkan data orang mengunjungi pasar saat kejadian tewasnya Sisan dan Luo berada dalam daftar tersebut. Namun Yaya mengatakan bahwa Luo tak mungkin mampu melakukannya. 跟赤闪对打，哪怕3招都应付不了。 Sementara Luo didatangi lagi oleh Shiji dengan mengancam harus membuat Tusan ke sungai Loi dalam waktu 7 hari. 这是个法。 Laisan lalu menemui Tusan untuk mengatakan hal yang sama tentang Luo. Pendirian Tusan tak berubah, tetap percaya sepenuhnya kepada Luo. Namun Laisan tetap akan mengawasinya. 我可以保证，他自始至终。 Sementara Yuchu yang sudah kembali ke Wisma Api Dewa dikejutkan dengan sadarnya Fu Cheng yang mengatakan bahwa petinggi aliansi yang bernama Nanggo terlibat. 是南宫氏。 Terlihat Nanggo mendatangi Rusan mengabarkan bahwa Janwen telah diculik oleh Shiji dengan tujuan agar Rusan kabur dari tahanan. Menurut aturan siapapun yang kabur dari Huntian akan dihukum mati. Sementara Janwen saat ini sedang ditahan oleh Shiji untuk dijadikan alat. Tusan dikabarkan oleh Yuchu bahwa Nanggo bekerja sama dengan Shiji. Tusan pun dengan segera pergi akan mendatanginya. 约上王权山庄，今晚去那。 Sementara Nanggo yang sedang bersama Guo dikejutkan dengan kedatangan Tusan. Hingga pada akhirnya penyamaran Guo terungkap otak di balik semua kekacauan. Yaya menanyakan siapa mata-mata yang berada di gunung Tu, namun Guo tahu menjawabnya karena misinya ingin menghancurkan klan manusia melalui tangan gunung Tu yang membuat Yaya marah. Hingga pada akhirnya Guo pun tewas. Keesokan harinya saat Yuchu dan Fu Cheng sedang makan, tiba-tiba ada seseorang yang tewas. Yuchu menerima pesan dari Luo untuk menunggunya di tepi sungai Loi. Yuchu pun akan segera mendatanginya meski telah diperingatkan oleh Fu Cheng bahwa ini merupakan jebakan. Sementara Laisan yang sedang berada di gunung Tu mengawasi Luo. Ia pun mengirim pesan kepada Tusan bahwa Luo tidak berada di gunung Tu dan tiba-tiba Laisan pun diserang. Tusan yang sudah menerima pesan dari Laisan dengan segera akan mendatangi sungai Loi. Sementara Yaya disuruh untuk kembali ke gunung Tu membantu Laisan. 涂山恐怕出事了。落月河， Dan Yuchu yang sudah tiba di tepi sungai Loi langsung menerima serangan. Sementara Shiji mengalah dan menyimpan kekuatannya untuk melawan Tusan. 东方月初。 Tak lama kemudian Luo pun datang ke sana. Kecurigaan Yuchu selama ini ternyata benar bahwa Luo seorang pengkhianat. Dan saat ini terungkap sudah pengkhianatan Luo yang disaksikan oleh Tusan sendiri. Namun Yuchu kecewa karena Tusan masih saja memaafkannya. Sementara Janwen yang sedang ditahan berhasil dibebaskan oleh Rusan. Ketua aliansi Yiki mengumpulkan seluruh petinggi sekte untuk menyaksikan hukuman yang akan diberikan kepada Nanggo yang dikeluarkan dari aliansi dan dieksekusi, hingga selanjutnya menghadirkan Rusan yang telah melakukan kesalahan besar kabur dari tahanan Huntian. Luo pun ditangkap oleh Shiji dan ia marah karena telah gagal menjalankan misinya. Yang dikirim Yuchu bukanlah Tusan. Hingga kesempatan bertarung dengan Tusan gagal, Luo sengaja melakukannya karena takut Tusan terluka. Lalu Tusan menerima pesan dari Shiji bahwa Luo berada dalam genggamannya akan dihabisi kalau Tusan tidak datang. Yuchu meminta izin untuk menemaninya. Mereka berdua pun pergi dari sana. Tak lama kemudian terlihat Luo yang sudah dirasuki oleh Shiji. Tusan dengan setengah hati melawannya hingga ia kalah. Yuchu mencoba menyadarkan Luo untuk mengendalikan ingatannya. Tak ada jalan lain, Luo pun memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri.
是我亲手杀的。 Dan lagi-lagi Shiji melarikan diri setelah kematian Luo. Tusan menyegel tempat tinggalnya. Namun ada yang aneh saat Tusan mengatakan kalau Luo adalah temannya. Yuchu terus berpikir demi apa Tusan melupakan dirinya kalau bukan demi Luo. Hanya Yuchu yang dilupakan sedangkan yang lain tidak. Yuchu pun mengingatkan Tusan dengan memberikan topeng bahwa dirinya pernah bersama selama belasan tahun. Sehingga Tusan yang sudah benar-benar lupa merasa heran. 许多年前，我在那小阁。 Terlihat Tusan yang terus merenung apa yang sebenarnya terjadi antara Yuchu dan dirinya. Namun semakin berusaha mengingatnya, jantungnya semakin sakit. Tusan pun menduga sebelum mengorbankan bibit perasaan, apakah Yuchu yang dicintainya. Dan di saat Yuchu sedang berjalan, tiba-tiba Yaya datang memarahinya dengan mengatakan kalau Tusan jatuh cinta maka ia akan mati. Yuchu pun terkejut dan bertanya alasannya. Akhirnya ia membawa Yuchu ke dalam pohon kepahitan dan terlihat bibit perasaan Tusan berada di sana yang menyebabkan orang yang dicintainya. Tusan melakukannya untuk mengurung Shiji demi keselamatan dunia. 没有补救之法了吗？ Dengan waktu yang singkat, Yuchu diizinkan membawa Rusan menemui Chanwen. Hal itu membuat Chanwen terkejut melihat Rusan berada di hadapannya. Rusan meminta izin kepada Chanwen untuk menggunakan ilmu kesedihan. Ia akan melupakan satu sama lain untuk selamanya. Karena Rusan khawatir kalau Chanwen akan menunggunya selama 100 tahun sebagai masa tahanannya. Namun dengan tegas Chanwen menolaknya. Hidup atau mati ia akan tetap menunggunya. Tusan pun diperiksa dan tak menyangka ternyata dalam hatinya datang bibit perasaan baru yang akan tumbuh dan mekar seiring berjalannya waktu. 度重生。 Tusan yang melihat hubungan erat antara Chanwen dan Rusan meski tak bisa bersama membuatnya menjadi sadar apa yang telah dilakukannya salah, mengorbankan bibit perasaan tanpa persetujuan dari Yuchu. Dan akhirnya Tusan menerima kembali Yuchu meski kenangan bersamanya telah hilang. Mereka akan memulainya dengan warna yang baru. 老师告诉我，我想 Tusan pun menulis nama Yuchu di pergelangan tangannya karena ditakutkan ia akan melupakannya Yuchu dalam sekejap. Dan benar saja saat Tusan sedang bersama Yuchu, dengan seketika Tusan lupa lagi siapa Yuchu sebenarnya. Kemudian Yuchu memanggil lagi Yaya karena sudah tak tahan lagi dengan Tusan yang bisa lupa kembali dalam sesaat. Ia memohon untuk mengabulkan permintaannya, melakukan solusi mengembalikan bibit perasaan Tusan. Hingga akhirnya Yaya mengatakan hanya ada satu solusi, yaitu dengan membelah setengah hati membekukan bibit perasaan. Namun dengan resiko yang tinggi, kalau suatu hari Tusan tidak mencintai Yuchu lagi, maka Yuchu akan tewas. Tak ada pilihan lain, Yuchu pun melakukannya. 百姓宁情中，却是第一次知道。 Hingga pada akhirnya ingatan Tusan kembali pulih. Ia merawat Yuchu yang tak sadarkan diri di Wisma Api Dewa. Fu Cheng yang menyukai Yuchu hanya bisa melihat dari kejauhan. Setelah beberapa hari, akhirnya Yuchu tersadar kembali. 我这大病才初愈呢，何人都要不了我的命。 Di saat mereka berdua datang, Fu Cheng mengabarkan undangan dari ketua aliansi Iki untuk seleksi ketua baru. 圈外势力。 Para ketua sekte dari penjuru dunia berdatangan. Ketua mengumumkan siapapun yang bisa mendapatkan plakat ketua aliansi, maka ialah pemenangnya. Hingga pada akhirnya Yuchu pun berhasil mengalahkan sang ketua dan mengambil plakatnya, sehingga ia akan menjadi ketua aliansi Iki berikutnya. Sementara Tusan yang kembali ke gunung Tu, sehingga mereka pun menyambutnya dengan baik karena kini Tusan telah kembali seperti dulu. Namun tiba-tiba Laisan menghilang dengan mengatakan gerbang hantu, dan ternyata selama beberapa tahun ini dan kembali ke gunung Tu, ia bukanlah Laisan yang asli, sementara Laisan yang asli berada di gerbang hantu. 一点能耐，也敢破坏。 Yang ternyata Laisan merupakan seorang pendekar berkekuatan tinggi yang legendaris dengan julukan Tuan Muda ketiga dari Kerajaan Lai, sang penguasa 6 wilayah. Yang mereka hadapi adalah siluman terkuat pemimpin Rubah Hitam yang merupakan atasan Shiji. Ialah dalang dari semua kejahatan yang selama ini terjadi. Rubah Hitam tak bisa dihabisi oleh siapapun karena ia tak berwujud. Hanya ada satu cara untuk membunuhnya, yaitu dengan menguasai ilmu tingkat tinggi yang bernama ilmu kehampaan. Dan hanya satu orang yang akan mampu menguasai ilmu tersebut, yaitu Yuchu, karena hanya ia yang memiliki darah murni spiritual. 别见这结界遭到了破坏。
Di sini Yaya marah karena merasa telah dibohongi. Ternyata Laisan adalah tuan muda ketiga yang merupakan satu-satunya pendekar yang mampu mengurung rubah hitam dengan kekuatan yang diciptakannya, yaitu kekuatan lingkaran luar dan dalam. Laisan pun meminta maaf karena ia tidak ingin menggunakan nama terkenalnya untuk mendapatkan hati Yaya. 真的，他不是真的。 Yuchu mendapatkan amanah dan saran dari mantan ketua aliansi. Lalu ia keluar dan terlihat Tusan yang sedang menunggunya. Tusan pun menjelaskan semuanya dan Yuchu bersedia untuk menguasai ilmu kampaan. Yuchu pun mendatangi seluruh sekte aliansi Yiki dan mereka pun menyambut ketua baru. 望诸位戮力同心。 Di tempat lain di kerajaan Nan, ada satu sekte yang tinggal di hutan bernama Sekte Pohon yang dipimpin oleh ketua sekte bernama Yuti. Ia sedang marah kepada anggotanya karena ada pusaka Sekte Pohon yang dicuri oleh Sekte Simen. Namun tak ada seorang pun anggotanya yang berani menghadapi Sekte Simen. Dan tiba-tiba putrinya yang bernama Kia akan membawa kembali pusaka tersebut. Di tengah hutan, terlihat kelompok Sekte Simen sedang bersembunyi setelah mencuri pusaka kulit pohon. Tak lama seorang anggota mengabarkan ada satu jalan kecil untuk keluar dari wilayah Sekte Pohon dan mereka pun bergegas pergi dari sana. Kia yang gagal mendapatkan pusakanya karena pemuda yang bernama Wei Sheng tiba-tiba menjadi kuat yang tanpa sengaja menyerang kekuatan pusaka tersebut. Kia pun kembali ke sekte dan mengatakan bahwa pusaka tersebut memilih Wei Sheng sebagai tuannya. Namun sang ibu menjelaskan siapapun bisa menjadi tuannya kalau tersentuh. Shiji yang masih terluka parah sedang beristirahat di tengah hutan. Tak lama datang utusan rubah hitam yang bernama Suipu. Ia ditugaskan untuk membantu Shiji menghadapi lagi musuhnya. Di markas Sekte Simen, murid pertama yang bernama Shijong mendatangi ketua sekte yang bernama Su untuk menyerahkan pusaka kulit pohon. Namun saat ketua marah tak sengaja kotaknya terjatuh. Ia pun terkejut pusakanya telah hilang. Shijong menduga Kia berhasil mengambilnya kembali padahal pusakanya telah menyatu dengan tubuh Wei Sheng. Ketua mengancam akan membunuhnya kalau pusaka tidak berhasil didapatkan. Dan ketua juga memerintahkan untuk membunuh semua murid yang ikut perjalanan kemarin. Di Sekte Simen, terlihat Wei Sheng sedang mengambil makanan. Ia dikejutkan dengan para petugas yang akan membunuh seluruh murid yang ikut serta merebut pusaka. Dan ia ketakutan sehingga ia pun bersembunyi. Setelah berhasil keluar dan berada di hutan, terlihat Tusan, Yuchu dan Buzui sudah tiba di sana. Yuchu dan Tusan akan pergi ke Sekte Simen, sedangkan Buzui akan menemui teman lamanya. 难道是之前师兄弟们提过的蒙？ Tusan dan Yuchu akhirnya tiba di Sekte Simen dan tak lama datang ketua sekte. Yuchu menanyakan tentang pusaka kulit pohon. Namun ketua sedikit emosi karena memang kenyataannya pusaka tersebut tak ada di tangannya. Kia yang mengetahui bahwa pusaka telah menyatu dengan tubuh Wei Sheng mencoba mendekatinya karena menurut ibunya pusaka tersebut akan lepas kalau orang yang memilikinya jatuh cinta. Ia pun berpura-pura sebagai adik kembaran sang putri agar bisa mendekatinya. Setelah kesepakatan kedua belah pihak disetujui, tak lama Yuti pun tiba memeriksa keberadaan pusaka dan hasilnya tidak ada. Sesuai dengan perjanjian, jika pusaka tersebut tidak ditemukan maka Yuti harus mengeluarkan 3 tetes spiritualnya. Namun tiba-tiba ketua Simen mengeluarkan ular untuk mengambil spiritualnya, yang membuat semua pun terkejut. Buzui pun bertindak agar dirinya saja yang menggantikan Yuti karena ia merupakan sahabatnya. Di sisi lain, ia terus mendekati Wei Sheng untuk mengambil kembali pusakanya. Sedangkan Wei Sheng yang polos dan menyadari kalau pusaka kulit pohon telah menyatu dengan dirinya. Ia mencoba untuk membunuh Wei Sheng namun gagal karena pusaka tersebut melindunginya. Hingga pada malam hari Kia masih bersama Wei Sheng karena tidak berhasil sehingga ia pun mencari cara lain. Ia pun berpura-pura menyukai Wei Sheng dan disuruh untuk melamarnya, membuat Wei Sheng pun terkejut. Namun karena kepolosannya, dengan terpaksa Wei Sheng pun menyetujuinya. Dan ternyata ketua Simen bagian dari kelompok rubah hitam. Ia pun menemui Suipu melaporkan bahwa Tusan dan Yuchu telah ikut campur. Tak banyak basa-basi lagi, Suipu pun menyerang Tusan dengan ilusinya yang sedang berada di hutan bersama Yuchu.
Sang ibu pun menerima pesan dari Kia bahwa dirinya akan menikah, yang membuatnya marah, namun Bu Zui menenangkannya. Mereka berdua pun mulai berjalan menuju pulang, sementara Bu Zui menyiapkan hiasan dan makanan. Tak lama kemudian mereka pun tiba karena sang ibu tak hadir. Bu Zui yang mewakili lamarannya. Namun Wei Sheng yang terkejut saat Bu Zui mengatakan saat ini Wei Sheng sudah menjadi bagian keluarga Sekte Pohon. Wei Sheng yang baru tahu bahwa wanita yang dilamarnya berasal dari Sekte Pohon, dan tiba-tiba kelompok Sekte Simen pun datang ke sana. Yuchu menemui ketua Simen untuk mengalihkan perhatian agar Tusan bisa memasuki markasnya lebih dalam lagi untuk mencari informasi tentang ketua. Namun setelah jauh memasukinya, Tusan terkejut melihat banyak jasad yang sudah kering, diduga telah diresap spiritualnya. Begitu juga dengan Yuchu, ia terkejut melihat mata ketua yang penuh dengan kekuatan hitam. Shiji pun kembali pergi. Ia hanya ingin menunjukkan kekuatannya dengan membunuh ketua Simen. Tak lama datang Tusan menginformasikan bahwa yang telah meresap para murid Simen adalah rubah hitam. Tusan pun akan pergi ke hutan mengejar para murid lainnya yang diduga telah dikendalikan oleh rubah hitam. Sementara Bu Zui masih mengejar mereka hingga ke hutan. Tusan pun tiba di hutan. Tanpa disadari gumpalan asap hitam mengikutinya, dan tiba-tiba Tusan diserang dan terikat oleh asap tersebut. Bu Zui yang masih menghadapi para murid Simen tiba-tiba kerasukan dan dikendalikan oleh rubah hitam. Ia pun menjadi kejam tak terkendali. Tak lama datang Yuchu dan ia merasa bingung karena harus membunuh Bu Zui. Namun kalau dibiarkan para murid akan dihabisinya. Tidak ada pilihan lain, akhirnya Yuchu pun membunuh Bu Zui. Rencana Shiji pun berhasil agar Tusan membenci Yuchu, sehingga perang pun akan datang lebih besar lagi antara klan manusia dan siluman. Hingga pada akhirnya Tusan pun datang ke sana. Setelah kematian ketua Sekte Simen, Yuchu mengambil alih sementara kepemimpinannya karena Sekte Simen bagian dari aliansi Iki. Namun tiba-tiba ketua Sekte Pohon datang dan marah akibat kematian Bu Zui, terutama kepada Yuchu yang telah membunuhnya. Di sini Tusan sangat terpukul dengan kematian Bu Zui karena ia satu-satunya orang yang dituakan dan dihormati oleh Tusan. Yuti datang mengabarkan bahwa Bu Zui sudah siap untuk dibawa pulang ke Gunung Tu. Tusan pun pergi membawa jasad Bu Zui, dan dengan dinginnya Tusan tak melihat sedikit pun kepada Yuchu karena ia kesal. Di saat Tusan sedang berada di bawah pohon kepahitan, dikejutkan dengan kedatangan asap hitam memasuki pohon. Tusan pun mengejarnya dan ternyata siluman rubah hitam telah berhasil memasuki pohon kepahitan. Rubah hitam pun mulai menyebarkan kekuatan di wilayah Gunung Tu. Kali ini Fu Cheng yang menjadi sasarannya. Ia akan membantai klan siluman agar terjadi kekacauan yang lebih besar antara dua klan. Setelah menghabisi semua kekuatan hitam pun keluar dan Fu Cheng tersadar. Ia terkejut apa yang telah terjadi dengan dirinya. Karena tak ingin menambah lagi masalah, Fu Cheng pun membunuh dirinya sendiri. Tak lama kemudian Yuchu dan Yaya datang. Akhirnya rencana rubah hitam pun berhasil. Saat ini Yuchu dan Tusan saling membenci dan saling menyalahkan. Terlihat Kia dan Wei Sheng mendatangi Gunung Tu untuk mengikat perjanjian di bawah pohon kepahitan. Namun saat mereka sedang makan, tiba-tiba sekelompok klan siluman ingin menyerang Wei Sheng karena saat ini hubungan antara dua klan sedang bermusuhan. Di saat Yuchu sedang sendirian, tiba-tiba didatangi oleh Shiji. Lalu ia menceritakan masa lalunya saat Yuchu kecil pertama kali diambil oleh Tusan. Shiji mengatakan bahwa Tusan sebenarnya ingin mengorbankan Yuchu, mengambil kekuatan spiritualnya untuk pohon kepahitan agar dapat menghilangkan kekuatan kebencian. Kemudian Tusan pun memasuki pohon kepahitan. Dengan resiko yang tinggi, ia memutuskan untuk menyerang kekuatan kebencian untuk mengusir rubah hitam. Namun imbasnya Tusan akan bersikap lebih dingin dan mudah emosi.
Terlihat Yuchu yang sudah diasut oleh Shiji datang menemui Tusan untuk menanyakan tujuan mengambilnya dari kecil ke gunung Tu dan menanyakan perjanjian apa yang dibuat Tusan dan ibunya Yuchu dulu. Tusan pun menjawab pada saat itu ia dan ibunya membuat suatu perjanjian untuk melindungi gunung Tu dengan kekuatan spiritualnya. Namun karena ibunya Yuchu sudah tewas maka Yuchu dibawa ke gunung Tu sebagai gantinya. Lalu Tusan mengunjungi Wisma Api Dewa yang sudah kosong ditinggalkan Yuchu. Pada dasarnya Tusan ingin melindungi 6 wilayah dan melindungi Yuchu. Tak lama Tusan mendatangi Shiji yang sedang berada di hutan tak jauh dari sana untuk meminta pertanggungjawaban karena sudah mengasut Yuchu. Kembali kepada Kia dan Wei Sheng yang akhirnya tiba di bawah pohon kepahitan. Mereka berdua pun mulai ritualnya saling berjanji. Namun tak disangka yang keluar malah kekuatan kebencian. Mereka menerima bunga yu berwarna hitam dan tiba-tiba Sui pun datang dengan mengatakan bahwa kekuatan pusaka kulit pohon sudah menyatu dengan tubuh Wei Sheng. Dan tujuan Kia hanya untuk mengambil kembali pusaka tersebut yang membuat Wei Sheng terkejut tak percaya. Namun tiba-tiba Kia berubah wujud menjadi pohon dan tak akan bisa kembali lagi. Kecuali Wei Sheng yang memberikan pusakanya dengan cara mencintainya secara tulus. Namun Wei Sheng akan mati. Tusan pun datang namun sudah terlambat karena saat ini Wei Sheng yang sudah tewas. Tusan tak bisa menyelamatkannya karena Wei Sheng terkena petir langit dari kekuatan rubah hitam. Tak lama langit pun cerah kembali dan bunga yu dengan seketika mekar. Yang berarti rencana Sui Pu telah gagal dan kalah karena ketulusan Wei Sheng hingga berani mengorbankan dirinya. Yuchu memanggil Laisan untuk menanyakan kebenaran tentang semua yang diucapkan oleh Shiji dan jawaban Laisan sesuai dengan ucapan Shiji. Hingga di malam harinya Shiji datang kembali untuk mendengarkan jawaban Yuchu. Namun Yuchu meminta bukti bahwa Shiji telah bermusuhan dengan rubah hitam sehingga ia pun memanggil Sui Pu, tangan kanan rubah hitam, dan membunuhnya di sana. Lalu Yuchu memanggil seluruh sekte mengumumkan bahwa konflik antara dua aliansi semakin tak terkendali. Semua ini adalah ulah dari kelicikan rubah hitam yang membuat semua terkejut tak percaya karena rubah hitam sudah lama menghilang, hanya legenda saja. Yuchu menjelaskan bahwa rubah hitam ini berada di pohon kepahitan gunung Tu. Tidak ada pilihan lain, gunung Tu harus dimusnahkan. Tusan menerima pesan dari Yuchu bahwa seluruh aliansi Yiki akan menyerang gunung Tu. Tusan pun memberikan perintah kepada Yaya dan Rong untuk mempersiapkan pasukan sebanyak mungkin menyambut kedatangan mereka. Di saat Yuchu mendatangi makam orang tuanya, tiba-tiba datang Yaya. Ia mencoba menyadarkan Yuchu untuk membatalkan penyerangan ke gunung Tu dan harus diingat bahwa Tusan telah menyelamatkan dan merawatnya sejak kecil di sana. Namun tak disangka Yuchu justru marah kepada mereka. Tusan pun gagal menyadarkan Yuchu. Ia pun mendatangi pohon kepahitan dengan memutuskan untuk mengaktifkan formasi yang otomatis rubah hitam akan bebas. Namun tiba-tiba Shiji datang lalu mereka pun memasuki pohon kepahitan. Para petinggi gunung Tu dan seluruh pasukannya telah siap menyambut pasukan Yuchu. Tak lama mereka pun tiba, yang didahului dengan orang-orang yang telah dirasuki kekuatan hitam dan pertempuran pun tak bisa dihindarkan lagi. Pasukan klan manusia masih berada di atas menunggu komando dari Yuchu. Sementara Yuchu sendiri mendatangi pohon kepahitan. Ia pun terkejut ada formasi pengorbanan di bawah pohon, namun Yuchu tak bisa memasukinya. Tusan dan Shiji yang masih bertarung saat ini saatnya Tusan membunuhnya. Setelah berhasil membunuh Shiji, tiba-tiba Tusan berada di dimensi lain. Ia melihat dirinya sendiri jelmaan kekuatan kebencian. Tusan pun dengan sekuat tenaga untuk melawan dan mengendalikan pikirannya. Sementara Yuchu masih berusaha untuk memasuki formasinya, namun tetap tak bisa. Dan akhirnya Yuchu sadar bahwa semua ini adalah demi keselamatan Yuchu. Tiba-tiba bayangan Tusan pun datang memanggilnya. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Tusan, yaitu dengan kekuatan kehampaan. Sementara Tusan yang masih terjebak dalam dimensi pikirannya sudah tak kuat lagi menahannya. Terlihat semua orang kewalahan melawan pasukan milik Shiji, dan beruntungnya Janwen pun datang ke sana dengan pasukan klan manusia untuk membantu klan siluman dalam menghadapi pasukan milik Shiji.
Kembali kepada Tusan yang selamat keluar dari dimensi karena Yuchu yang datang ke sana. Bahkan Yuchu sudah mengetahui rencana ini karena Tusan yang tidak ingin Yuchu terlibat dalam pertarungan tersebut. Karena ia yang mengetahui kalau Yuchu pasti akan menggunakan kekuatan api dewa kehampaan. Dan resikonya Yuchu akan mati karena mengeluarkan seluruh kekuatannya. Yuchu yang tak peduli akan hal tersebut. Yang terpenting baginya kedamaian dunia tetap terjaga. Sehingga ia pun memberikan kekuatannya itu kepada Tusan. Tusan yang mendapatkan kekuatannya kembali ditambah dengan kekuatan spiritual api dewa kehampaan yang diberikan oleh Yuchu. Hingga pada akhirnya ia pun mampu mengalahkan pemimpin rubah hitam. Setelah pertarungan itu selesai, ia pun menghampiri Yuchu yang sudah terluka parah. Bahkan warna rambutnya pun berubah dikarenakan Yuchu yang sudah tidak memiliki kekuatan spiritualnya lagi. Hingga pada akhirnya Yuchu pun mengembuskan nafas terakhirnya yang membuat Tusan sangatlah bersedih melihat orang yang ia cintai hilang dari hadapannya. Setelah itu ia pun memerintahkan Yaya dan Rong untuk menjaga gunung Tu. Sementara ia akan mencari aura kehidupan milik Yuchu karena ia menganggap kalau Yuchu belumlah mati walaupun nyawanya taruhannya. Singkatnya puluhan tahun kemudian terlihat pohon kepahitan yang sudah diracuni aura kegelapan musnah seketika dan tumbuh kembali dengan pohon kepahitan yang baru. Dan di saat itulah datang seorang anak kecil yang turun dari bunga tersebut dan ternyata itu merupakan Tusan yang terlahir kembali. Yaya yang sedang termenung sendirian. Seketika Laisan pun datang ke sana dengan mengatakan kalau ia akan pergi dari gunung Tu untuk membasmi para siluman yang masih mengganggu klan manusia. Walaupun saat ini kedamaian kedua klan sudah bersatu dan ia akan kembali untuk menemuinya. Kembali kepada Janwen dan Rusan, walaupun mereka berbeda klan, namun mereka saling mencintai. Tidak hanya mereka berdua, Wei Sheng yang hidup kembali setelah diobati oleh Kia dengan ramuan pohon suci. Mereka pun saling mengungkapkan isi hati mereka masing-masing. Kembali kepada Tusan kecil yang datang ke pohon kepahitan dan bertemu dengan jelmaan Tusan yang mengajarinya cara menggunakan kekuatan spiritual agar menjadi lebih kuat dan berguna untuk menjaga gunung Tu. Hingga 27 tahun kemudian, terlihat Tusan kecil yang sudah dewasa. Seketika ia pun melihat Yuchu di sana, yang ternyata Yuchu yang hidup kembali atas Tusan yang dulu berhasil mengorbankan jiwanya untuk mengumpulkan aura kehidupan milik Yuchu. Dan mereka pun saling memberikan kenangan-kenangan di masa lalu yang membuat mereka hidup bahagia untuk selama-lamanya. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari ningali film. Saya tunggu undur diri dan salam Sundaners.